Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya adalah 91 Adz-Dzarru. Ialah Allah zat yang maha bahayakan, memberi bahaya. Allah adalah zat yang memberi bahayanya pada orang-orang yang ia kehendaki dari makhluknya, di mana Allah menciptakan segala sesuatu apapun dalam kebaikannya, dalam kejelekannya, dalam kemanfaatnya, dan Allah maha menghadirkan mara bahayanya. Jadi tentunya dalam semua yang Allah ciptakan, atau tidak ada yang mampu untuk menghilangkannya, atau tidak ada yang mampu untuk memberikan solusi dari segala sesuatu yang bahaya ini, karena hanya Allah saja yang harus kita mintai untuk mendapatkan solusi. Dalam hal ini, semua kebaikan atau mungkin hal-hal yang dianggap jelek atau sesuatu yang tidak manfaat, itu Allah hadirkan mara bahayanya. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Kami ulangi sekali lagi bahwa Allah zat yang memberi mara bahayanya pada orang-orang yang dikehendaki dari makhluknya. Jadi ya ada hambanya Allah yang memiliki sifat membahayakan. Kemudian Allah maha menciptakan zat yang segala sesuatu apapun itu dalam kebaikan, kejelekan, kemanfaatannya Allah hadirkan mara bahayanya. Jadi ada sisi dari mudaratnya. Maka dalam hal ini kami contohkan sesuatu dalam hal kepemilikan, atau apabila kita ingin menikahi istri, atau di sana wanita dalam doanya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairi ma fiha jabaltaha alai. Atau begitu juga dengan kendaraan. Kita berdoa bahwa apa yang kita akan miliki itu kita doakan, kita doai, kita mintai terhadap watak baiknya dan dilindungi dari watak atau sifat jeleknya. Begitu juga dengan hal apapun, kendaraan, kita doai di mana mungkin si kendaraan ini nanti akan memiliki sifat bahaya, maka kita berdoa untuk dilindungi dari watak atau sifat bahayanya si benda itu, sehingga apa yang kita dapatkan adalah keberkahan. Dan perlu diyakini bahwa mudarat ini adalah Allah yang menghadirkan. Jadi berlindung kepada Allah dengan membaca doa. Kalau kalimat-kalimat penjagaan ya Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, kemudian Al-Falaq, itu adalah kalimat-kalimat al-mu'awwidzat, doa-doa, surat-surat untuk meminta penjagaan. Setiap hari kita baca di pagi hari, kemudian di sore hari, atau masing-masing 3 kali. Yang berbahagia berikutnya adalah An-Nafi'u, di mana An-Nafi'u Allah zat yang maha memberi manfaat. Allah adalah zat yang menyampaikan kemanfaatan terhadap orang-orang yang dikehendaki dari hambanya, dimanapun dia berada. Dan Allah zat yang menciptakan kemanfaatan, menciptakan kemudaratan, kebaikan, kejelekan, semua adalah Allah yang menciptakannya. Sebagai tambahan, dalam penciptaan baik itu, secara penciptaan, atau baik itu kebaikan ataupun kejelekan, pasti mengandung hikmah, pasti mengandung manfaat, ada nasihat di sana. Sehingga di sini kita menelaah Allah yang maha memberi manfaat. Segala sesuatu itu harus dilihat dari sisi baiknya, atau walaupun itu hal-hal yang jelek, tapi cobalah lihat sisi baiknya, sisi hikmahnya, lihatlah sisi baiknya. Contoh hal yang menjadi sebuah riwayat atau kisah ketika kita benci terhadap, contoh salah satu adalah istri kita. Ketika kita dilalah dianugerahi marah dan benci terhadap karakter atau watak dari istri kita, maka solusinya adalah lihatlah
kebaikan-kebaikan yang sangat banyak itu. Jangan selalu berfokus kepada kejelekannya atau kekurangannya. Karena kalau itu yang selalu dilihat oleh kita, dalam bahasa Jawa metani atau mengoreksi, mencari-cari kesalahan, sampai dicari sampai ke liang anusnya ya ada semua. Maka dalam hal ini kemanfaatan. Allah letakkan hikmah dalam sebuah hal yang Allah wujudkan di dunia. Kalimat ke-93 adalah An-Nur. An-Nur adalah Allah zat yang maha memberi cahaya, cahaya terang. Allah adalah zat di mana Allah memberikan cahayanya terhadap orang-orang yang mempunyai kebutaan hati. Atau Allah memberikan cahaya, memberikan nurnya terhadap orang-orang yang buta hatinya sehingga mampu untuk melihat. Artinya bahwa Allah memberi petunjuk cahaya keimanan terhadap hati yang sesat sehingga bisa menerima petunjuk dari kesesatannya. Kalau hatinya oleh Allah sudah dibuka atau yang tadinya itu tidak faham, tidak mengerti dalam urusan agama, kemudian hatinya sudah dilapangkan atau dibuka mata hatinya, maka dia bisa untuk mengetahui cahaya keimanan. Itu adalah Allah yang membukanya. Yang tadinya sesat menjadi mampu untuk membedakan, melihat. Kemudian bahwa Allah adalah zat yang tampak. Allah adalah zat yang jelas, zatnya dengan segala yang Allah telah tampakkan berupa semua ciptaannya di alam dunia. Artinya bahwa Allah zat yang tampak dengan segala sesuatu yang telah Allah ciptakan di dunia ini, atau kita yang telah mampu untuk melihat apa yang Allah ciptakan atau apa yang Allah telah wujudkan itu untuk memberi penglihatan bagi kita semua, atau bahwa semua itu adalah bentuk kekuasaannya Allah. Nurnya di mana? Nurnya adalah di mana ketika kita mampu untuk mengamati dan menghayati itu semua ciptaan Allah, berarti Allah itu ada. Allah ada dengan ciptaannya, membuat hati kita mengerti dan memahami atau membuka mata batin kita, mata hati kita untuk melihat kekuasaan dan kebesaran Allah, meyakini adanya Allah dengan segala ciptaannya. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya adalah ke-94. Para kaum muslimin dan muslimah, demikian bahasan terakhir dari kalimat as-sabur, dan tentunya semoga apa yang kami bawakan sampai kali ini bisa memberikan manfaat dan barokah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, apabila pembahasan terakhir kali ini ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami bawakan bisa nyaman dan aman, tenang dalam mendengarkannya. Silakan dan bisa memberikan wawasan-wawasan yang baik. Kurang dalamnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.